Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kamu kabarnya? Mudah-mudahan kalian semuanya sehat ya. Pada pertemuan ini kita akan belajar IPA untuk kelas 10 akuntansi dan administrasi perkantoran bab 8 analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL. Tolong kalian simak video pembelajaran untuk hari ini. Pertemuan ketiga semester genap IPA kelas 10 akuntansi administrasi perkantoran bab 8 analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL oleh Iis Isyani, guru mata pelajaran IPA SMK Panmas 2, Jalan Raya Mampang nomor 314, Kota Depok. A. Pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berwawasan lingkungan agar manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan. Ada 4 syarat yang harus dipenuhi bagi suatu proses pembangunan berkelanjutan, yaitu menempatkan suatu kegiatan dan proyek pembangunan pada lokasi yang secara ekologis benar. Pemanfaatan sumber daya terbarukan tidak boleh melebihi potensi pelestariannya. Pembuangan limbah industri dan rumah tangga tidak boleh melebihi ambang batas. Perubahan fungsi ekologis tidak boleh melebihi kapasitas daya dukung lingkungan. B. Dampak pembangunan. Pembangunan dikatakan dapat memberikan dampak penting apabila di dalam proses yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar pada lingkungan yang mengalami proses pembangunan. Melalui AMDAL dapat diketahui dampak-dampak penting yang mungkin terjadi sebagai akibat dari pembangunan. Beberapa hal yang dapat menjadi pedoman dalam menentukan dampak penting yaitu 1. Jumlah manusia yang terkena dampak. 2. Luas wilayah persebaran dampak. 3. Lamanya dampak berlangsung. 4. Intensitas dampak. C. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL. 1. Pengertian AMDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan suatu kegiatan. ANDAL berbeda dengan AMDAL. Analisis dampak lingkungan atau ANDAL adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha atau kegiatan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar atau penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan penyelenggara usaha atau kegiatan. AMDAL bertujuan memperkirakan akibat dari sebuah usaha atau kegiatan. Sasaran AMDAL adalah menjamin agar suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa merusak dan mengorbankan lingkungan. 2. Pendekatan studi AMDAL dapat dibagi menjadi yaitu A. Pendekatan AMDAL kegiatan tunggal merupakan penyusunan dan pembuatan studi AMDAL yang diperuntukkan bagi satu usaha atau kegiatan. B. Pendekatan AMDAL kegiatan terpadu atau multisektor. Contoh, pembangunan hutan tanaman industri pemukiman terpadu dan sebagainya. C. Pendekatan AMDAL kegiatan dalam kawasan pembangunan kawasan industri, kawasan pariwisata, dan sebagainya. D. Pendekatan AMDAL kegiatan regional. Contoh, pembukaan dan pengelolaan lahan gambut 1.000.000 hektar dan pengelolaan lahan pantai utara Jawa, misalnya reklamasi pantai yang melibatkan Provinsi Jakarta dan Banten. 3.
Pemrakarsa dan penyusun AMDAL. Pemrakarsa adalah orang atau badan usaha yang mempunyai rencana untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan. Dengan kata lain, pemrakarsa adalah investor dari usaha atau kegiatan yang direncanakan. Tugas pemrakarsa adalah menyusun analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup berdasarkan kerangka acuan. 4. Penilaian AMDAL. Penilaian AMDAL dilakukan oleh komisi penilai. AMDAL dibantu dengan tim teknis. Masyarakat yang terkena dampak adalah seorang atau kelompok warga masyarakat yang akibat akan dilanjutkan suatu rencana usaha atau kegiatan akan menjadi yang diuntungkan atau dirugikan. 5. Komponen dokumen AMDAL. Dokumen AMDAL terdiri dari 4 komponen dokumen yang terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan komponen dokumen AMDAL, antara lain: A. Dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup atau KA-ANDAL. Dokumen ini menjabarkan kedalaman analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang disepakati oleh pemrakarsa, penyusun AMDAL, dan komisi penilai. B. Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau ANDAL. C. Dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup atau RKL. D. Dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup atau RPL. 6. Manfaat AMDAL. AMDAL adalah salah satu syarat perizinan. Para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan izin usaha atau kegiatan. AMDAL juga memberikan manfaat sebagai berikut. A. Manfaat pada pemerintah. AMDAL berperan sebagai alat pengambil keputusan tentang kelayakan lingkungan dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Peran AMDAL dapat mencegah rusaknya potensi sumber daya alam di sekitar lokasi berjalannya usaha atau kegiatan. B. Manfaat pada masyarakat. Membantu masyarakat untuk mengetahui rencana pembangunan di daerah sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi. Masyarakat bisa ikut berperan dalam menjaga dan mengelola kualitas lingkungan. Manfaat pada pemrakarsa. Melalui kajian AMDAL, pemrakarsa akan mengetahui masalah-masalah lingkungan yang mungkin akan dihadapinya di masa mendatang sebagai pedoman untuk pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. D. Pelaksanaan AMDAL. Adanya AMDAL ditujukan untuk mengkaji dampak yang mungkin ditimbulkan dari suatu usaha atau kegiatan pembangunan, meminimalkan dampak negatif, dan mengetahui penanggulangan dampak negatif merupakan salah satu keuntungan dilakukannya AMDAL. 1. Tahapan AMDAL. A. Persiapan. Antara lain, menyusun jadwal kegiatan, jadwal pelingkupan, surat menyurat, dan persiapan penyusunan KA-ANDAL. B. Pelingkupan. Merupakan proses pengidentifikasi dampak penting yang terkait dengan adanya usaha atau kegiatan. C. Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat. Proses ini sesuai dengan keputusan Kepala Bapedal nomor 8 tahun 2000. D. Penyusunan kerangka acuan ANDAL atau KA-ANDAL. Proses untuk menentukan lingkup masalah yang akan dikaji pada ANDAL telah sebelumnya lingkup masalah identifikasi pada proses pelingkupan. E. Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL. Pemrakarsa akan mengajukan dokumen ANDAL, RKL, dan RPL pada komisi penilai. F. Diskusi dan asistensi. G. Legalitas dokumen. Setelah dokumen AMDAL tersusun, maka dilakukan legalisasi atau pengesahan secara hukum oleh instansi yang berwenang. 2. Penyusunan dokumen AMDAL. A. Penyusunan dokumen kerangka acuan ANDAL atau KA-ANDAL. B. Penyusunan analisis dampak lingkungan atau ANDAL. C. Penyusunan rencana pengelolaan lingkungan hidup atau RKL. D. Penyusunan dokumen pemantauan lingkungan hidup atau RPL. 3. Metode dalam penyusunan dokumen ANDAL.
A. Metode identifikasi rona lingkungan hidup awal. B. Metode perakiraan dampak kegiatan pembangunan. C. Metode evaluasi dampak penting. Demikianlah video pembelajaran bab 8 untuk hari ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.